Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang aspek keuangan internasional. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan internasional. Pengertian lembaga keuangan internasional adalah lembaga yang didirikan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersial yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Kegiatan utamanya pada waktu itu difokuskan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara yang menderita karena Perang Dunia II. Bantuan Bank Dunia selanjutnya dialihkan kepada pemberian bantuan pinjaman dalam rangka membantu negara berkembang menjadi anggota Bank Dunia. Pinjaman yang dibiayai oleh Bank Dunia hanya ditujukan untuk proyek-proyek produktif. Bantuan yang diberikan oleh Bank Dunia dari tahun ke tahun semakin beragam. Hal ini sesuai pula dengan perkembangan negara di dunia. Dewasa ini jenis bantuan yang dapat dibiayai oleh Bank Dunia, mulai dari pembangunan jalan, pembangkit tenaga listrik, pembangunan pelabuhan, relay komunikasi, pembangunan dan dunia pendidikan, dan bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan tujuan Bank Dunia. Sumber-sumber Bank Dunia diperoleh dari Bank Dunia sendiri, pemerintah asing, dan model swasta. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada negara-negara anggota yang membutuhkannya dengan resiko dibebankan kepada negara yang bersangkutan. Asal mula Bank Dunia adalah dari International Bank for Reconstruction and Development. IBRD didirikan dalam rangka memecahkan masalah moneter dan masalah keuangan lainnya. Pendirian Bank Dunia tahun 1945 ini bersamaan dengan mendirikannya International Monetary Fund. Tujuan mendirikan kedua lembaga ini sama, yaitu dalam rangka penyediaan perangkat moneter dan keuangan untuk menuju ke arah kemakmuran dunia. Bank Dunia mulai melakukan kegiatannya tahun 1946. Bank Dunia saat ini memiliki dua keanggotaan yang meliputi keanggotaan International Finance Corporation atau kegiatan lembaga ini dalam rangka memberikan bantuan kepada sektor-sektor swasta di negara berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia, NPM 1951020032. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu catatan yang disusun atau dibuat secara lebih sistematis terkait seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan, dan juga moneter antar penduduk dalam suatu negara dan penduduk di luar negeri untuk satu periode. Neraca pembayaran internasional yaitu pengertian komponen dan fungsi. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran sangat penting dan harus dibuat oleh suatu negara. Selain itu, dijadikan juga sebagai alat untuk melihat adanya gambaran pengaruh transaksi luar negeri pada pendapatan nasional di dalam negara yang bersangkutan tersebut. Berfungsi dalam memperoleh informasi yang rinci terkait perdagangan luar negeri. Dalam buku Ekonomi Internasional tahun 2010 karya No. Pirin, neraca pembayaran internasional balance of payment adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional antara seorang warga negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Negara-negara di dunia melakukan perdagangan internasional. Hasil transaksi internasional dalam perdagangan tersebut akan dimasukkan dalam neraca pembayaran internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan, NPM 1951020213. Saya akan menjelaskan bab 4 yang C, yaitu tentang pasar valuta asing atau disingkat PALES.
Falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Jenis pasar modal ada banyak, salah satunya adalah pasar valuta asing. Dilansir dari buku kamus lengkap istilah ekonomi karya tim Panca Aksara, pasar valuta asing atau foreign exchange market adalah suatu pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual mata uang asing. Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo, dan Singapura. Namun bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari. Terdapat pelaku ekonomi yang ikut dalam pasar valuta asing, antara lain yaitu dealer atau market maker merupakan pihak yang membuat pasar mata uang tertentu menjadi bergairah. Individu dan perusahaan, agregator dan spekulan. Pialang bank sentral pemerintah. Kelebihan dan kekurangan pasar valuta asing. Transaksi bisa dilakukan 24 jam. Harga jual yang stabil atas setiap mata uang yang ada, tidak tiba-tiba turun drastis. Biaya transaksi rendah. Kenaikan ataupun penurunan harga terhadap mata uang dapat dijadikan keuntungan jika pintar mengambil kesempatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.